Iya, cuma sesaat, karena sebulan kemudian motor mereka sudah berkarat. Ketika tetangga baru beli Vespa Matic dengan desain yang cantik, kita harus bisa beli walaupun itu cuma Vespa plastik. Di segmen question mark kali ini, kami akan membahas tentang tren kurang sehat yang ada di lingkungan kita, yang sebagian orang sepertinya akan sangat susah untuk melawan tren ini, karena setiap orang di lingkungannya sudah melakukan dan sudah dianggap wajar di mana-mana, yaitu kredit sepeda motor. Susahnya melawan tren ini bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari diri sendiri, dan didukung dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan produsen dalam proses hutang ini. Mari kita sedikit serius di video ini. Fenomena di mana masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih membeli motor baru secara kredit dibandingkan membeli motor bekas secara tunai adalah pemandangan umum yang sering kita jumpai. Keputusan ini seringkali dianggap tidak rasional dari sudut pandang finansial, karena cicilan bulanan dan bunga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal dari harga motor itu sendiri. Lalu mengapa orang-orang tetap melakukannya? Jawabannya tidak sesederhana kurangnya pemahaman finansial. Di sini ada serangkaian faktor psikologis, tekanan sosial, dan bahkan sistem ekonomi yang turut berperan. Bagi sebagian orang, sepeda motor baru bukanlah sekedar alat transportasi, melainkan simbol status sosial dan pengakuan. Apapun itu jenis motornya, baik motor gimmick maupun motor behel plastik. Di lingkungan tertentu, memiliki motor baru bahkan dengan cara mencicil dapat meningkatkan harga diri dan memberikan validasi dari lingkungan sekitar. Hal ini terkait erat dengan dua bias psikologis yang kuat. Ketika satu orang di sebuah komunitas membeli motor baru, hal ini dapat menciptakan efek domino. Sebagian orang ada yang merasa tertekan untuk melakukan hal yang sama, supaya tidak tertinggal atau dianggap kurang berhasil. Ini adalah keinginan naluriah manusia untuk menjadi bagian dari kelompok. Ketika tetangga baru beli Vespa Matic dengan desain yang cantik, kita harus bisa beli walaupun itu cuma Vespa plastik. Orang cenderung melakukan apa yang sudah dianggap normal. Jika di lingkungan mereka, membeli motor baru secara kredit adalah hal yang umum, maka mereka akan lebih memilih opsi tersebut daripada mempertimbangkan cara lain yang mungkin lebih menguntungkan, seperti membeli motor bekas secara tunai. Selain tekanan sosial, keputusan ini juga didorong oleh cara kerja pikiran manusia dalam mengambil keputusan finansial. Banyak orang cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan. Mereka membuat keputusan berdasarkan skenario ideal, seperti gaji yang akan selalu ada, tanpa mempertimbangkan kemungkinan terburuk seperti kehilangan pekerjaan atau pengeluaran tak terduga. Ini membuat mereka merasa mampu untuk menghadapi cicilan bulanan, meskipun secara realistis hal itu sangat berisiko. Manusia seringkali lebih memprioritaskan kepuasan instan daripada stabilitas jangka panjang. Kesenangan memiliki motor baru yang mengkilap, merasakan sensasi berkendara pertamanya, dan dipandang sebagai orang yang sukses jauh lebih menarik daripada manfaat jangka panjang seperti memiliki tabungan atau bebas hutang. Mereka rela menanggung beban cicilan selama bertahun-tahun demi kepuasan sesaat.
Iya, cuma sesaat, karena sebulan kemudian motor mereka sudah berkarat. Pada akhirnya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari peran sistem ekonomi yang ada. Perusahaan pembiayaan dan dealer sepeda motor membuat proses kredit menjadi sangat mudah dan menarik, bahkan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dan terkadang di beberapa tempat, ketika kita ingin membeli motor secara cash, malah cenderung dipersulit. Skema uang muka yang terjangkau dan proses persetujuan yang cepat membuat pilihan kredit terasa sangat mudah dijangkau, seolah-olah semua orang bisa memilikinya. Sistem ini seolah menciptakan narasi bahwa harga diri dan keberhasilan bisa dibeli. Dan cara termudah untuk mendapatkannya adalah melalui hutang. Ini menjebak banyak orang dalam siklus hutang yang terus-menerus, di mana mereka harus terus berjuang untuk menjaga penampilan di mata masyarakat. Keputusan membeli motor baru secara kredit, meskipun terlihat tidak rasional secara finansial, adalah hasil dari perpaduan kompleks antara tekanan sosial, bias psikologis, dan sistem ekonomi yang mendukung konsumerisme. Memahami fenomena ini membuka wawasan bahwa masalahnya bukan hanya tentang individu yang tidak bisa mengelola uang, melainkan tentang sebuah sistem yang secara halus menjebak mereka dalam siklus hutang demi sebuah ilusi pengakuan sosial.